Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kemunculan Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Komnas HAM Selasa lalu mencuri perhatian publik. Ini lantaran kali pertama Barada Eliezer muncul di tengah proses penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Barada Eliezer tiba di Komnas HAM sekitar pukul 13:25 mengenakan kemeja hitam dan dikawal polisi. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan, Ajudan atau ADC Kadif Propam Polri Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, Barada Eliezer menjelaskan soal peristiwa penembakan. Namun saat ditanya awak media apakah Barada Eliezer mengakui atau tidak sebagai pelaku penembakan, Anam tidak memberikan jawaban tegas. Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban para ajudan yang telah diperiksa itu. Hal yang sudah muncul di publik, termasuk semua soal yang sudah kami dapat, yang belum bisa kami umumkan di publik, kami uji dalam semua cerita itu. Termasuk kalau tadi ada, apakah ada ancaman dan lain sebagainya, itu juga jadi pertanyaan kami. Termasuk juga ya sekuen yang paling dekat dengan jam kematian yang kami tanya, bagaimana dengan situasi dan sebagainya. Barada Eliezer diketahui merupakan asisten pribadi Irjen Verdi Sambo. Kapolres Metro Jakarta Selatan Nonaktif Kombes Pol Budi Herdi Susianto menyebut Barada Eliezer merupakan penembak kelas 1 di Resimen Pelopor. Barada Eliezer, pria kelahiran 1998, saat ini menempuh pendidikan polisi di Pusat Pendidikan Brimob, Wakotosek, Jawa Timur pada 2019 lalu. Selain itu, Barada Eliezer juga menjadi pelatih teknik penyelamatan pada medan vertikal atau curam atau vertical rescue. Hal ini sesuai dengan profil Barada Eliezer yang merupakan pemanjat tebing di akun Instagram @rlumiu. Dalam akun itu, Barada Eliezer banyak mengunggah aktivitas wall climbing. Ia juga tergabung dalam kelompok pecinta alam Rasa Mala yang berpusat di Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, pangkat Barada yang dimiliki Richard Eliezer merupakan golongan tamtama paling rendah dari 6 tingkat, yakni tanda kepangkatan 1 blok miring merah. Meski begitu, dalam rilis awal polisi, senjata yang dipakai Barada Eliezer saat peristiwa yakni Glock 17 dengan 5 peluru yang dimuntahkan. Barada Eliezer menembak sebanyak 5 kali, namun terdapat 7 luka tembakan di tubuh Brigadir Yosua. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Barada Richard Eliezer yang disebut-sebut sebagai orang yang terlibat tembak-menembak dengan Brigadir Yosua akhirnya muncul ke publik seperti Anda lihat tadi. Anggota Polri ini datang ke Komnas HAM bersama dengan 5 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo lainnya untuk menjalani pemeriksaan. Barada E alias Richard Eliezer menjelaskan kronologi tembak-menembak yang akhirnya menewaskan Brigadir Yosua dengan detail dan runut. Namun ini baru versi dari Barada E yang kata Komnas HAM akan di-cross-check dengan saksi dan bukti lainnya. Sebelum saya mengulas lebih jauh apa temuan Komnas HAM dengan adanya pemeriksaan terhadap para ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber lainnya. Selain tadi ada Prof. Herkutanto, juga sudah ada Direktur Eksekutif Lemkapi, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan. Bang Edi, selamat malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian juga Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto, dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom adalah Ketua dari Komnas HAM, yaitu Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak Taufan. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik. Selamat malam, Bapak-Bapak semua yang ada di studio. Oke, Pak Taufan, kami sambil memutarkan rangkuman pemeriksaan Komnas HAM terhadap para ajudan ya. Saya ingin tanya ke Pak Taufan, mungkin ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh publik. Apakah Barada E mengakui bahwa ia betul-betul menembak Brigadir Yosua? Iya, itu pengakuan dari Barada E. Dia menjelaskan secara kronologis tersedia ya, gitu, tersedia. Mereka setelah sampai tadi di rumah pribadinya Pak Sambo, kemudian di CCTV juga kelihatan itu, mereka kemudian menuju rumah dinas untuk isoman.
Setelah itu dia naik ke atas, ke lantai 2, dia bilang masuk ke ruangan ADC, ruang tidur, dia bersih-bersih di situ. Tiba-tiba dia mendengarkan suara teriakan dari Ibu Putri. Ini versi dia ya, sekali lagi supaya jangan nanti banyak netizen yang menganggap bahwa itu versi Komnas, kan terbalik-balik gitu. Nah, kemudian setelah dia mendengar itu, apalagi ada panggilan teriakan yang juga menyebut namanya, dia turun gitu. Dari tangga lantai 2 itu ke bawah, dia lihat saudara Yosua. Kemudian dia bertanya dengan bahasa yang suara yang lebih kuat ya, karena kekagetan itu kan. Ada apa ini kayak gitu. Kemudian dia menyaksikan saudara Yosua ini mengarahkan senjata ke dia dan menembak gitu. Nah, setelah beberapa tembakan itu dia mundur ke belakang, dia mengambil senjatanya, mengokang dan kemudian membalas tembakan itu. Menurut dia kena tembakannya, dan setelah itu masih adu tembak lagi ya, sampai kemudian saudara Joshua ini tersungkur. Dia datang lebih dekat, kira-kira jarak 2 meter. Setelah itu dia menembak 2 kali lagi untuk memastikan katanya bahwa orang yang menyerang dia ini itu betul-betul bisa dilumpuhkan. Itu kesaksian dia sebagai terduga yang melakukan tindakan tembak menembak ini. Itu sekali lagi versi dia. Jadi sesuai ya, dengan versi yang disampaikan Polri di awal ya Pak Taufan. Jadi keterangan Baradae ini tidak berbeda. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak Taufan, tadi Anda mengatakan bahwa dari CCTV memang terlihat bahwa Baradae ini meninggalkan rumah pribadi ya, Irjen Sambo menuju ke rumah dinas yang merupakan TKP. Betul ya Pak? CCTV memperlihatkan itu ya? Ini CCTV yang berada di rumah pribadi ya Pak? Bukan di TKP? Rumah pribadi, bukan. Di TKP CCTV-nya mengalami kerusakan. Itu juga ada 2 keterangan. Ada yang kita baca di media ya, saya belum tanya langsung, tapi di media saya pernah baca katanya disambar petir misalnya. Tapi di keterangan ADC ketika kita periksa, mereka mengatakan memang karena rumah ini sudah jarang dipakai, maka memang CCTV ini sudah lama katanya rusak. Ini yang nanti kami perlu periksa lagi. Baik. Kapan itu rusaknya, Pak Taufan, karena apa, dan kenapa juga ada perbedaan informasi satu dengan lain itu. Betul. Pak Taufan, jadi kemarin sudah menganalisa 20 video dari CCTV yang ada di Magelang sampai Duren 3 sampai ke Keramat Jati, begitu ya Pak? Pertanyaan yang belum terjawab kemarin Pak Taufan adalah, katanya kan rombongan ini bersama-sama melakukan tes PCR di rumah pribadi Irjen Sambo ya Pak? Dari CCTV itu terlihat tidak siapa saja yang meninggalkan rumah itu menuju ke rumah dinas yang merupakan TKP? Jadi perlu saya jelaskan supaya clear ya, banyak juga saya baca-baca di media online terutama yang itu simpang siur. Jadi begini, rombongan ini ada 2. Pertama rombongan Ibu Putri, 2 mobil warna hitam, ada mobil patwal yang di depannya dari Magelang sekitar jam 10 lewat sampai ke Jakarta rumah dinas sekitar jam 16 lewat, kira-kira lebih itu. Nah, dalam perjalanan itu semua terekam. Nah, sebelum mereka sampai di rumah pribadi Pak Sambo ini, itu kelihatan dalam CCTV Pak Sambo masuk ke dalam rumah pribadi tadi, didampingi satu ADC-nya, masuk ke ruang ruang privatnya begitu. Barulah kemudian jam 16 lewat datang ibu dengan rombongan ADC, asisten rumah tangga dan lain-lain itu. Nah, yang kemudian kita terlihat di dalam CCTV itu melakukan PCR adalah Ibu Putri, asisten rumah tangganya, ada satu lagi asisten orang sipil juga, Brigadir J, paling terakhir sebelum dia ada Baradae. Juga ada satu lagi ADC namanya Ricky. Nah, setelah PCR itu, Ibu Sambo ini masuk ke kamar lagi, bersiap-siap mungkin ganti pakaian gitu ya. Kemudian mereka sama-sama pergi ke rumah dinas yang sekarang diduga sebagai TKP itu. Nah, setelah berapa lama mereka pergi itu, kelihatan lagi Pak Ferdi Sambo itu keluar dari kamarnya, menuju mobil dia, dan didampingi satu ADC dengan satu motor patwal bergerak gitu ke arah yang berbeda. Jadi memang bukan ke rumah itu, beda arahnya. Oke, juga didukung sebentar oleh Pak Taufan. tetangganya. Jadi Pak Sambo
tidak terlihat melakukan PCR bersama, tapi terlihat meninggalkan rumah itu duluan ya? Enggak, datangnya duluan, perginya meninggalkan rumah itu setelah Ibu Putri meninggalkan rumah. Jadi dia belakangan. Jadi dia datang terlebih dahulu Ya. dan tetapi keluarnya belakangan. Memang dalam informasi yang kami dapatkan, Pak Sambo ini kan dari Jogja, naik pesawat gitu. Jadi berbeda dengan rombongan Ibu Putri ini. Ini mengklarifikasi yang selama ini juga beredar seolah-olah mereka Pak Ferdi Sambonya ada, Ibu Ferdi Sambo ada, dan lain-lain itu bersama-sama. Tidak. Di dua mobil itu tidak ada Pak Ferdi Sambo. Dia datang ke Jakarta, balik ke Jakarta itu dari kota yang berbeda, naik pesawat didampingi satu ADC-nya. Baik. Tapi intinya mereka sempat bertemu di rumah pribadi itu sempat bertemu semuanya ya Pak? Sempat bertemu, tapi setelah itu kelihatan Pak Ferdi masuk Ibu PC dengan ADC-nya itu keluar didampingi dengan para ADC, kemudian Pak Sambo juga pergi lagi ke tempat lain. Pergi lagi ke tempat lain, tapi kemudian dalam berapa menit dia berhenti. Kelihatan dalam CCTV itu berhenti. Nah, kenapa berhenti? Berusaha untuk balik mobilnya adalah keterangan dari penyidik bahwa karena dia mendapat telepon dari istrinya. Ada kejadian itu, sehingga dia memang kemudian jadi berbalik arah. Karena mobilnya sulit untuk berbalik itu ya, jalannya tidak terlalu besar, dia lari. Boleh disampaikan Pak Tovan, titik mobil Pak Sambo berhenti ketika mendapatkan telepon itu di mana Pak lokasinya? Masih di kompleks itu, tapi dia ke arah sebelah kiri gitu. Jadi berbeda dengan arah yang ditempuh oleh Ibu Putri dengan ADC yang mendampinginya. Itu yang kelihatan. Mendapat telepon itu karena apa Pak? Ya, kalau dalam CCTV kita nggak bisa buktikan ya, tetapi laporan dari yang kami dapatkan dari penyidik katanya ditelepon oleh istrinya, gitu. Setelah ada kejadian itu. Setelah ada kejadian. ADC-nya juga bilang ketika kita wawancarai, kami tanya keterangan, ADC-nya bilang memang nggak berapa lama setelah peristiwa tembak menembak itu Pak Ferdi datang didampingi oleh satu ADC dengan setengah berlari, dia lihat begitu. Nanya-nanya ada apa begitu kurang lebih ya. Tapi sekali lagi soal yang di luar CCTV kan itu keterangan dari penyidik dan yang lain-lain ADC. Kalau CCTV-nya tadi tidak menampakkan itu, hanya kelihatan mobil berhenti, motor patwalnya juga berhenti gitu. Itu yang kelihatan. Berusaha untuk berbalik ke tempat semula, itu yang terlihat. Nah setelah itu CCTV menggambarkan memang ada Pak Tovan, perbedaan waktu ada antara mobil Pak Sambo berhenti karena mendapatkan telepon dengan Ibu PC meninggalkan rumah pribadi kemudian menuju TKP, itu berapa lama Pak? Saya nggak ingat persis ya, tapi kalau di data kita itu kelihatannya. Tapi memang tidak terlalu lama. Ya. Menurut keterangan si Brada E juga memang mereka sampai di rumah itu, dia kemudian naik ke atas, Ibu Putri masuk ke ruangan kamarnya di lantai bawah, mereka naik ke atas 2 orang, kemudian yang satu lagi ADC-nya namanya Ricky ke ruangan yang lain tetap di bawah ya. Kemudian nggak berapa lama gitu ada teriakan itu. Gitu. Apakah dijelaskan minta tolong itu. Kenapa pada saat itu Ibu PC memilih untuk pindah ke rumah dinas? Alasan mereka yang disampaikan kepada kami ketika kami minta keterangan ya ADC ya. Bu Putri belum kita periksa, tapi alasan dari ADC-nya karena isoman, gitu. Isoman karena hasil Jadi tesnya. memang betul kalau dikaitkan dengan menunjukkan positif atau bagaimana Pak Tovan sehingga harus isoman? Menurut mereka itu memang prosedurnya. Jadi setiap pulang dari luar kota mereka di PCR, setelah itu mereka pindah ke rumah dinas beberapa hari, nanti setelah itu baru kembali setelah tahu hasilnya, gitu. Kan butuh waktu untuk tahu hasilnya. Oke, baik. Jadi selama belum tahu hasilnya itu mereka harus tinggal di tempat yang berbeda. Itu dalam hal ini rumah dinas yang sebetulnya menurut mereka ini sudah lama nggak digunakan karena Pak Ferdi ini punya rumah pribadi nggak jauh dari situ, kira-kira 500 meter. Baik, oke. Pak Tovan ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nanti saya juga akan tanya ya ke Bang Edi. Dengan adanya tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, apakah ini mengindikasikan memang ada sesuatu yang janggal atau ini karena memenuhi ekspektasi publik saja? Bagaimana Anda melihat kinerja tim khusus sejauh ini? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda.